Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya, kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar, sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ira Az-Zahra dalam program siar Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, insya Allah Ira akan mengisi ruang dengar kamu dalam rubrik Cerpen, Cerita Pendek. Cerpen untuk kali ini berjudul Angkot Pembawa Hidayah, karya Dedeh Wahidah Ahmad. Kira-kira kayak gimana ya emang angkot bisa membawa hidayah? Dan penasaran dengan ceritanya? Oke, langsung saja, selamat menyimak. Siang itu hatiku gundah sekali karena mama tak izinkan aku pergi ke puncak bersama teman-teman SMA-ku. Dengan tegas, mama tetap melarang. Sekalipun aku telah berusaha menjelaskan kepentingan acara tersebut. Teh, mama mengerti acara tersebut sangat berarti bagimu. Tapi kenapa harus dilaksanakan di puncak? Nginep lagi. Teteh kan perempuan. Perempuan muslim itu gak boleh pergi safar kecuali disertai mahram, kata mama. Tapi aku bisa jaga diri, Ma. Lagian, aku kan pergi sama teman-teman deket yang udah aku kenal sejak lama. Mereka gak mungkin berbuat macam-macam. Jawabku menenangkan mama. Masalahnya bukan bisa jaga diri atau enggak, bukan pula kenal atau enggak. Ini masalah hukum. Islam melarang perempuan pergi dengan laki-laki yang bukan mahram sama-sama. Dan kamu harus ingat, seringkali bahaya itu datang dari orang yang gak disangka-sangka. Banyak diberitakan di TV, orang jadi korban seseorang yang udah lama dikenalnya, bahkan mungkin saudaranya. Sekali lagi, mama mohon, urungkan niatmu untuk ikut dalam perpisahan itu. Itu kata-kata terakhir mama yang sempat ku dengar ketika aku ngeloyor meninggalkannya. Aku tak tahu lagi kata selanjutnya yang beliau ucapkan dan bagaimana keadaannya ketika melihatku pergi dengan membanting pintu saking kesalnya. Apa yang harus ku katakan pada teman-teman kalau mereka tahu aku tidak jadi ikut ke acara perpisahan itu? Padahal acara perpisahan itu kan ideku. Mungkin mereka akan menuduhku lari dari tanggung jawab, atau menyebutku anak mama, atau gak solidar dengan teman.
Atau seabrek julukan-julukan yang tidak mengenakan hati. Dengan kekhawatiran itu, aku menyetop angkot. Gak tahu mau pergi kemana. Yang penting jauh dari mama yang tidak memahami perasaan dan keinginan anaknya. Itu yang ada di benakku. Tak kusadari ternyata aku sudah duduk di dalam angkot jurusan luar kota. Gak apalah, tanggung. Pikirku hitung-hitung jalan-jalan untuk menghilangkan kegundahan yang menyesakkan dada. Tunggu, tunggu! Terdengar teriakan seorang wanita menghentikan laju angkot yang sudah mau tancap gas. Kulihat di belakang angkot, seorang ibu muda menggendong anak, menenteng tas, dan menuntun anak usia 3 tahunan. Sementara di sebelahnya berlari 2 anak lagi. Gak tahu berapa umurnya. Yang pasti masih kecil-kecil. Repot banget nih ibu, kayak mau pindahan, pikirku dalam hati. Buruan dong bu, kata sopir setengah menggerutu. Iya bang, sabar. Ayo nak, naik satu-satu. Mbak duluan, baru Mas Umar. Adik Sofi digendong sama Mbak Nisa aja ya, kata si ibu mengatur tempat duduknya. Mi, sempit Mi, kaki Umar kejepit nih, teriak anak yang dipanggil Umar. Masya Allah, Mbak Nisa bisa mundur dikit, kasihan kaki adanya sakit. Gak bisa Mi, pantat Nisa juga sakit, jawab anak perempuan yang dipanggil Nisa dengan nada merengek. Mi, Copi antuk Mi, mau bobo, kata si kecil Sofi. Ah, jangan bobo, kan berat gendongnya, kata Nisa setengah teriak. Ya udah, Sofi biar duduk di Umi aja. Sini sayang, duduk di samping Dede Yahya. Sofi pun pindah ke pangkuan Uminya, berdesakan dengan adiknya yang juga sedang tidur. Mas, tangannya jangan keluar kaca. Setengah teriak, si ibu mengagetkanku yang sedang menerawang entah kemana. Biarin dong Mi, jawab Umar ngotot. Gak boleh, itu bahaya. Tanganmu bisa keserempet mobil lain. Si ibu terus membujuknya. Tak disangka Umar malah nangis sambil berkata, Umi galak, Umi gak sayang Umar mau sama Abi aja. Tangisnya terus meninggi berpacu dengan hiruk pikuknya jalanan. Umi larang Umar karena Umi sayang sama Umar. Umi gak mau Mas Umar celaka. Si ibu berusaha menenangkan Umar seraya membetulkan posisi Sofi yang sedikit melorot tak kala angkot direm mendadak. Banyak penumpang yang melirik si ibu. Mungkin kasihan, boleh jadi juga kesal karena perjalanannya terusik oleh ulah anak-anak si ibu. Termasuk juga aku. Pikiranku semakin mumet, menjelimet kayak benang kusut yang gak ada ujungnya. Maaf ya dek, perjalanannya keganggu, kata si ibu seolah bisa membaca isi otakku. Aku tersenyum kecut tanpa kata-kata. Mi, Nisa haus mau minum. Kembali terdengar rengekan. Sabar ya nak, airnya udah habis. Nanti kalau ada penjual aqua kita beli lagi, kata si ibu. Gak mau nanti, mau sekarang, pekik Nisa sambil menahan tangisnya yang siap meledak. Repot banget jadi ibu itu ya. Kembali aku menggerutu dalam hati. Ini belum seberapa dek dibanding apa yang dialami ibu Mbak. Lagi-lagi si ibu bisa mendebak pikiranku. Mbak punya cerita tentang ibu di kampung. Beliau adalah wanita termulia yang pernah Mbak kenal. Sepanjang hidupnya dipenuhi kerepotan mengurus anak-anaknya. Tapi beliau gak pernah ngeluh. Beliau hadapi kenakalan dan kemanjaan anak-anak serta setiap permasalahan lain dengan sabar dan bijaksana. Sejenak, dia menghentikan ceritanya karena si kecil bangun. Dia mengusap-ngusap kepalanya hingga tertidur kembali.
Beliau itu orang hebat, pintar, dan gigih. Dengan mata berbinar, si ibu melanjutkan ceritanya. Dia gak peduli kondisi sekitar, terus saja bercerita tentang ibunya. Ibu bukan sarjana, bukan tamatan SMA, juga tak pernah kursus. Tapi beliau serba bisa. Masakannya pun paling enak. Tahu gak, Dek? Beliau itu hanya lulusan SD, menikah di usia dini dengan pemuda pilihan orang tua. Kami anak-anaknya seringkali melawan dan membantahnya, lengkap dengan argumen. Kalau sudah begitu, ibu akan berkata, ibu memang bodoh karena tidak sekolah. Karena itu ibu rela banting tulang untuk menyekolahkan kalian, supaya kalian pintar dan soleh. Tapi ibu sangat sedih kalau kalian hanya pintar membantah orang tua. Itu kata sakti yang mampu menghentikan sementara pembangkangan kami. Semoga Allah mengampuninya. Suaranya berubah lirih. Ketika kulihat, matanya pun berkaca-kaca. Kenapa, Mbak? Spontan aku bertanya. Mbak teringat ibu. Ketika kami kecil, ibu belum melaksanakan sholat wajib. Alasannya dua. Pertama, karena belum bisa. Kedua, karena repot mengurus anak. Semasa anak-anak, ibu tidak sempat belajar sholat karena sibuk ngasuh adiknya yang banyak. Setelah menikah, gak ada waktu untuk mencari ilmu. Seluruh waktunya dihabiskan untuk keluarga. 2 tahun sekali ibu melahirkan, sebanyak 8 kali. Wajar kalau ibu tidak punya kesempatan untuk belajar. Apalagi setelah melahirkan anak ketiga, kesibukan beliau bertambah. Mulai saat itu, ibu membuka warung sayuran di depan rumah. Setiap pagi, beliau berangkat ke pasar, belanja keperluan warung. Tentu aja setelah selesai mencuci baju dan mengepel rumah, karena kami tidak punya pembantu. Sepulang dari pasar, ibu jaga warung sambil memasak dan mengasuh kami. Seharian pekerjaan rutin itu ibu jalani, tapi beliau gak pernah berkeluh kesah, apalagi putus asa. Beliau jalani semua itu dengan senyum dan kepasrahan. Hanya satu alasan kenapa ibu jualan. Bukan untuk mengejar karir, bukan untuk eksistensi diri, bukan pula karena materi, tapi semata karena terpaksa, karena butuh. Sejalan dengan bertambahnya anak, usia kami pun menjelang masuk sekolah. Bertambah pula uang yang diperlukan. Mengandalkan penghasilan bapak, jauh dari cukup. Beliau hanya seorang buruh bangunan, bekerja tidak setiap hari, hanya ketika ada orang yang membangun rumah. Kasihan ibu, baru rajin sholat 10 tahun lalu setelah kelahiran adik mbak yang bungsu. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh pengabdiannya untuk keluarga. Amin, kataku setengah berbisik. Tampaknya mbak bangga sekali dengan ibunya, tanyaku. Gak tahu kenapa aku mulai tertarik dengan kisah si ibu. Mbak memang sangat bangga pada ibu. Beliau itu wanita biasa yang istimewa. Mbak bisa merasakan kebanggaan ini akhir-akhir ini saja, ketika sudah menikah dan menjadi ibu. Gimana ceritanya? Selidiku semakin penasaran. Sebelum menikah, Mbak tidak tahu rasanya jadi ibu. Dulu kadang terbesit dalam pikiran, enak ya jadi ibu, bisa nyuruh dan melarang anak, bisa marah, bisa pergi kemana aja tanpa harus minta izin, dan bisa melakukan apapun. Mbak sering mengatakan ibu galak kalau nggak diturutin kemauan. Bahkan pernah menuduhnya jahat, fanatik, dan kolot ketika beliau tidak mengizinkan Mbak pergi camping dengan teman-teman SMA. Ibu pilih kasih. Gelar itu pun sering ibu terima tak kala beliau melerai pertengkaran kami. Loh, kok sama? Bisikku dalam hati. Di awal masa pernikahan, Mbak mulai memahami kehidupan ibu yang sebenarnya. Hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Waktu harus dibagi antara pekerjaan rumah, mengurus suami,
dan kepentingan pribadi yang kadang justru tersisihkan. Ketika lahir anak-anak, kesibukan sebagai ibu semakin lengkap. Tak terasa waktu sehari 24 jam selalu habis dengan rutinitas. Bahkan rasanya masih kurang. Mulai bangun tidur, sampai tidur kembali, bahkan mungkin ketika sedang nyenyak tidur pun tak lepas dari pekerjaan yang kadang membosankan, mengesalkan, dan menguras tenaga. Bagaimana bisa? Tanyaku semakin antusias. Bayangkan dek, di tengah malam ketika orang nyenyak tidur, seorang ibu terbangun dengan suara tangisan anak. Minta minum lah, mau pipis, minta susu, atau mungkin merengek karena sakit. Jika anak sakit, ibu bisa ikut sakit karena kurang tidur atau gak sempat makan. Di pagi buta, dia sudah mulai sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Siangan dikit, mulai melirik pekerjaan rumah. Mencuci pakaian, cuci piring, menyapu, dan mengepel lantai. Menjelang zuhur, pergi belanja keperluan sehari-hari, dan siap-siap untuk mengolahnya menjadi santapan yang lezat bagi suami tercinta dan anak-anaknya. Sore hari, mandiin anak, dan kadang juga harus menyuapinya. Malamnya pun tak bisa langsung tidur. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukannya. Dan itu tanpa imbalan materi maupun pujian dan penghargaan. Tak jarang justru tuduhan dan cacian menyakitkan yang dia dapatkan dari anak-anak tercinta. Tapi ibu tetap mencintai, menyayangi, dan mengurus anak-anaknya. Mbak nyesel jadi ibu. Tanyaku memotong ceritanya. Kenapa harus nyesel? Mbak justru bersyukur karena Allah memberi kesempatan kepada Mbak untuk menjadi seorang ibu. Setelah menjadi ibu, kita akan merasakan betapa beratnya beban seorang ibu dan begitu besarnya tanggung jawab dan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh ibu. Sehingga pantas Allah yang Maha Adil meletakkan surga di bawah telapak kakinya. Dengan menjadi ibu, kita mampu memahami kenapa ibu dulu menyuruh kita begini dan melarang kita begitu. Dan so pasti kita gak akan menuduh ibu galak atau menyebutnya jahat. Semua yang dilakukan ibu adalah bukti kasih sayangnya kepada kita. Dengan pengalaman ini, Mbak jadi menyadari betapa banyak dosa Mbak kepada ibu. Tapi belum terlambat. Allah masih memberi kesempatan pada Mbak untuk memperbaiki diri dengan memohon ampunan ibu dan berbakti kepadanya. Kadang Mbak berangan-angan, seandainya Mbak masih gadis, akan berbakti kepada ibu sekuat tenaga, akan menuruti setiap keinginannya dan tidak akan melanggar yang dilarangnya. Tapi itu mustahil. Yang mungkin sekarang Mbak melanjutkan tugasnya sebagai ibu, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak Mbak, dan menjadi istri yang taat pada suami, serta berperan aktif dalam mengurusi kemaslahatan umat. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh bagi Mbak, dan pahalanya mengalir pada ibu yang telah melahirkan, mengurus, dan mendidik Mbak sehingga bisa menjadi begini. Aku terus mengamini, dan tak terasa aku terus hanyut dalam ceritanya. Mbak terhipnotis, aku jadi lupa kegundahan hatiku. Adik masih punya ibu? Dia bertanya. Pertanyaan itu mengembalikan ingatanku pada mama yang kutinggalkan. Berbuat baiklah pada ibu. Dengan keriduannya, keberkahan dunia akan kita dapatkan, dan keselamatan akhirat insya Allah pasti menunggu kita. Dan sebaliknya, murka Allah akan ditimpakan pada setiap anak yang mendurhakai orang tua, terutama ibu. Lanjutnya, tanpa menunggu jawabanku. Bagai mendengar petir di siang bolong, aku tersentak kaget dan memekik. Stop bang! Dengan tergesa-gesa dan tanpa menghiraukan si ibu, aku turun dari angkot. Setelah membayar ongkos, aku menyeberang dan menyetop angkot ke arah berlawanan, kembali ke rumah. Lain angkot, lain pula perasaan. Ketika berangkat, hatiku dipenuhi kegundahan dan rasa kesal. Mungkin benci pada mama. Sekarang berubah 180 derajat. Aku rindu pada mama. Aku takut kehilangannya. Dan aku khawatir
gak sempat meminta maaf padanya. Kusandarkan bahuku ke bantalan kursi angkot. Mataku jauh menerawang, menembus kaca jendela, melewati hiruk-pikuknya jalanan, berpacu dengan derunya laju mobil. Melesat membawa asaku untuk berjumpa Mama. Terbayang di pelupuk mata, Mama sedang menanti kepulanganku. Di wajahnya mengembang senyum penuh kehangatan. Kedua tangannya terbentang seolah siap merangkulku. Mamaku juga baik, mungkin tak sebaik Ibu Simba, tapi Mama segalanya bagiku. Dia orang terbaik dalam hidupku. Alhamdulillah, cerita si ibu tadi begitu menyentuhku dan menyadarkanku. Selama ini aku juga sering melawan Mama, ngeselin Mama, bikin Mama marah, sedih, atau mungkin menyakiti hatinya. Ya Allah, ampuni hamba, beri hamba kesempatan untuk bertemu Mama. Aku akan mencium kakinya, aku akan menangis di pangkuannya, aku akan baik padanya, aku akan mengajak Mama jalan-jalan, aku akan segalanya untuk Mama. Mama, tunggu aku, maafkan aku. Aku akan jadi anak baik tanpa menunggu jadi ibu. Aku akan berbakti pada Mama sekalipun belum merasakan beratnya jadi ibu. Aku tahu Mama tidak jahat. Mama sayang padaku, biarpun aku belum punya anak. Aku akan belajar ngaji bersama Mama supaya bisa tadarus bersama dan sholat berjamaah. Angin sore menyertai kepulanganku. Sepoi-sepoi dari kaca jendela ikut membelai rambutku. Tapi tak selembut belayan Mama. Tak terasa aku sudah sampai di depan pintu pagar rumahku. Keraguan sempat menghentikan langkahku. Tertegun penuh rasa malu. Teh, kenapa berdiri di luar? Ayo buruan masuk. Angin sore gak baik bagi kesehatan. Terdengar suara lembut menghapus keraguanku. Suara lembut yang selama ini tak mampu kunikmati dan tak sempat kusyukuri. Mama. Aku berlari memeluknya. Tak ada kata yang keluar dari mulutku. Lidah pun keluh. Sekali lagi, suara lembut Mama yang selama ini kuanggap anarkis pun terdengar lirih. Mama tahu apa yang ada dalam derayan air mata Teteh. Isakan tangis Teteh penuh dengan makna. Mama tahu Teh. Sejak awal Mama yakin Allah sayang sama Mama, sama Teteh, sama kita semua. Mama sangat percaya doa Mama setiap usai sholat akan dikabulkan Allah. Teh, inilah buah doa Mama selama ini. Tidak ada saat sebahagia ini Teh. Aku hanya mampu mengangguk. Lalu kuciumi pipi Mama. Mulutku berbisik, maafkan Teteh, Ma. Mama pun tersenyum sambil mengangguk. Luapan kebahagiaan pun kami tumpahkan dalam sholat asar berjamaah. Kutinggalkan masa laluku yang kasar terhadap Mama. Kutinggalkan semua itu dalam angkot jurusan luar kota. Kugapai hari esok yang lebih berkah bersama cinta Mama dan keriduannya. Goodbye pembangkangan. Tekadku, insya Allah. Nah, pendengar yang budiman, itu dia cerpen berjudul Angkot Pembawa Hidayah karya Dedeh Wahidah Ahmad. Ya, subhanallah sekali ya, ceritanya sangat menginspirasi
Dan semoga saja kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam cerpen ini sudah dijelaskan tadi banyak sekali pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Ya, semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam Islam dan selalu menghormati orang tua, selalu berbakti kepadanya sebelum orang tua kita meninggal dunia. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, topik-topik apa saja yang akan dibahas, serta info menarik lainnya, silakan klik di www.mediaislamnet.com. Kritik, saran, pertanyaan, dan masukan bisa dikirim via email di mediaislamnet@gmail.com. Bagi kamu yang ingin ikut berpartisipasi dalam dakwah bersama Media Islamnet, silakan mengirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga atas nama Disintaweni dengan nomor rekening 707374267. Jangan lupa untuk mengunjungi situs Pesantren Media di www.pesantrenmedia.com untuk mengetahui kegiatan para santri dalam menimba ilmu di Pesantren Media dan kegiatan yang lainnya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Ira dan segenap kru yang bertugas mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pesan kami, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Zionis kangkangi dunia, kuasai nuklir hingga media, putar balik fakta dan logika yang mulia seolah hina. Saat itulah pesantren media bangkit, memohon Allah pemilik bumi dan langit, mengubah wasilah menjadi asilah. Saatnya media menjadi senjata. Berbekal akidah dan syariah, berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, berpeluru kata, gambar dan suara, kami berjuang melalui media. Dikasih ulis kangkangi dunia, kuasain nuklir hingga media, putar balik fakta dan logika yang mulia seolah hina. Saat itulah pesantren media bangkit. Pesantren Media adalah sebuah lembaga pendidikan yang mencetak para remaja menjadi seorang muslim yang kokoh imannya, luas pengetahuan Islamnya, dan indah akhlaknya. Para santri juga akan dibekali teknik media seperti menulis, jurnalistik, skenario, website, penyiaran radio, desain grafis, fotografi, public speaking, videografi, editing audio, dan video. Kabar gembira, kabar gembira. Pesantren Media Bogor menerima pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2016-2017. Persyaratan menjadi santri, muslim, pria dan wanita, jenjang SMP dan SMA, dan bersedia mengikuti peraturan pesantren. Formulir pendaftaran dan peraturan santri bisa didownload di www.pesantrenmedia.com dan www.mediaislamnet.com. Kegiatan dan hasil karya santri bisa dilihat di website www.pesantrenmedia.com. Atau formulir bisa didapatkan dengan datang langsung ke pesantren media. Pendaftaran gelombang pertama 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2016. Pendaftaran gelombang 2 1 April sampai dengan 31 Mei 2016. Berkas berisi formulir yang dilengkapi dengan foto diri dan fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir 2 lembar, serta tulisan hasil karya calon santri dengan tema
alasan masuk ke pesantren media, minimal 1 halaman A4 dikirim ke Pesantren Media, Komplek Laladon Permai, Jalan Seruni, Blok E nomor 3, Ciamas, Bogor 16610. Informasi lebih lengkap bisa ditanyakan via email di info@pesantrenmedia.com. Pesantren Media menyongsong masa depan peradaban Islam terdepan melalui media. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.